Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan melakukan praktikum pada lab 10.4 untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester, akhir semester 6 mata kuliah pemrograman sistem jaringan yang diampu oleh Bapak I Putu Haryadi MKOM. Baik, langsung saja kita mulai. Lab 10.4 ini tentang mengatur Linux host dan menggunakan sistem role. Adapun output dari praktikum ini adalah yang pertama, user user Red Hat gunakan role Red Hat.rel underscore system underscore role to storage untuk membuat format dan membuat LFM volume pada manage host. Yang kedua, membuat sebuah user menggunakan sudo access, kemudian konfigurasi network setting pada manage host dan collect network relate ensemble fact, kemudian schedule cron job atau penjadwalan cron job. Langsung saja kita mulai praktikumnya dengan menjalankan perintah lab spasi start spasi review underscore minus cr3. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian pada langkah pertama, install, kita diminta untuk menginstal redhat.rel underscore system underscore role collection dari Red Hat under minus rel underscore system underscore role underscore 1.19.3.tar.gz file ke ke collection directory, ke directory collection di dalam project directory. Oke, langkah 1.1 kita diminta untuk mengubah direktorinya dulu ke directory review minus cr3 dengan perintah cd ini artinya change directory spasi tilde spasi review minus cr3, sorry, slash review minus cr3. Kita copy, kita pastekan di sini, kita enter. Di sini sudah berpindah directory. Untuk memastikan apakah kita sudah berada di directory yang diminta, kita bisa ketik pwd atau print work directory. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah berada di directory review minus r3. Selanjutnya langkah 1.2 adalah gunakan ensemble minus galaxy command untuk install redhat.rel underscore yaml underscore system underscore role collection dari Red Hat, dari file ini ke directory collection. Kita jalankan perintahnya ensemble minus galaxy spasi colon spasi install, ada tanda backslash, berarti perintahnya tidak akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan ke baris berikutnya adalah slash red hat sampai ini. Ini adalah file tempat kita mengunduh Red Hat ini. Langsung saja kita copy komennya yang pertama, kita paste, kemudian kita enter, akan menunggu komen kedua. Kita copy komen baris kedua, lalu kita paste, lalu kita enter. Di sini sudah ada keterangan redhat.rel underscore system underscore role kolon 1.19.3 was installed successfully, berarti sudah diinstal secara sukses di directory kita. Kita lanjut ke langkah kedua, menulis sebuah playbook bernama storage.yaml yang digunakan yang menggunakan Red Hat sistem ini, sistem role ini, untuk mengkonfigurasi logika volume untuk memanage host di dalam grup web server, lebih spesifiknya di dalam inventory by the inventory file project directory. Oke, playbook harus tersetup dengan logika volume sebagai berikut.
Satu, membuat volume group bernama VG underscore web pada storage slash dev slash VDB storage device. Yang kedua, membuat sebuah logika volume bernama LV underscore content, size-nya 128 MB dari VG underscore web volume group format formatnya adalah XSFS file system dan mengikat atau memuat var direktor terikat di dalam direktori ini var www html content. Yang ketiga, membuat sebuah logika volume bernama lv underscore upload yang size-nya 250 MB dari vg underscore web volume group. Formatnya adalah XFS file system dan terikat di atau berada di direktori var www.html underscore slash upload. Langsung saja kita ke langkah 2.1. Membuat storage playbook.yml. Membuat playbook storage.yml yang target web server group dan mengaplikasikan Red Hat role ini. Langsung saja kita buat direktorinya. Vim spasi nama direktorinya storage.yml. Tekan. Bentar saya cas laptop dulu. Ini sudah saya matikannya. Sudah masuk ke editornya. Kita klik insert, lalu kita kopikan isinya yang ini. Kita pastekan di dalam editornya. Kemudian lanjut ke langkah 2.2, mendefinisikan storage pool variable set volume group dengan nama vg underscore web dan ketik to lvm dan disk untuk menggunakan slash dev slash vdb device. Langsung saja kita copy yang ini, kita pastikan di bawahnya. Lanjut, define the volume variable within storage pool. Oke, kita diminta untuk mendefinisikan volumenya di antara storage pool. Sudah, lalu membuat sebuah logika volume within di dalam volume menggunakan name lv underscore content dengan ukuran 128 MB dan sebuah file system type of XFS dan termuat poin dari direktori ini. Oke, kita copy bersama spasinya agar posisinya sesuai. Kita pastekan di sini. Lanjut ke 2.8. Membuat logika volume lainnya di dalam volume menggunakan nama lv underscore upload, ukurannya 256 MB, file system tipenya adalah XFS, dan mount point of var www.html upload. Kita copy sesuai dengan yang kita tadi, namanya sesuai, size-nya sesuai, mount point-nya sesuai, type-nya sesuai, dan juga state-nya present. State present artinya kalau tidak ada maka akan diadakan. Kurang lebih seperti itu. Kita copy, kita pastekan di sini. Dan finalnya seperti ini. Kita cocokkan, sudah sesuai. Kita escape, titik 2, wiki, keluar.
2.6 jalankan storage.yaml playbook untuk mengkonfigurasi storage-nya. Kita jalankan playbooknya menggunakan perintah Ansible Navigator run. Ada backslash berarti tidak akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian m mstdout storage YAML minus m stdout storage YAML. Kita pastikan enter. Jadi ini prosesnya sudah selesai. Kita lanjut ke langkah ketiga. Menulis sebuah playbook dengan nama dev user YAML yang membuat user developer pada pengaturan host di web server inventory group. Itu harus sesuai dengan sebagai berikut. Ini langsung saja kita aplikasikan pada langkah 3.1 berikutnya yang ini semua. Kita lanjut langsung ke langkah 3.1. Start writing the dev. Mulai menulis playbook dev-user.yaml yang mendefinisikan sebuah single play di dalam playbook yang menargetkan web server host group. Tambahkan sebuah vars underscore file key untuk mengakses ke dan post akses post vault.yaml file. Tambahkan sebuah task key ke playbook. Semua yang ada diminta di sini ada di sini. Sudah ada di sini, kita copy saja. Sebelumnya kita buat ini dulu playbook dengan nama dev-user.yaml dengan cara vim pasti Ctrl P. Oke, kita insert, masuk ke mode insert, lalu kita copy yang ini. Lanjut ke langkah 3.2, tambahkan first task pertama ke playbook, gunakan Ansible built-in group modul untuk membuat grup web dev dan memanage host. Task harus consist of the following content. Tasknya harus konsisten seperti berikut. Oke, tasknya ini tasknya dengan nama add web server dan menggunakan eh, modul Ansible built-in group dengan nama webdev. State-nya present. Kita kopikan, kita paste di sini. Kemudian langkah ketiga, tambahkan task kedua ke dalam playbook menggunakan modul Ansible built-in user. Menggunakan Ansible built-in user modul untuk membuat user developer untuk manage host dan user developer harus menjadi member dari grup web dev. The task should consist the following content. Oke. Tasknya yang seperti diminta tadi itu sudah sesuai dengan yang ada di sini. Namanya create user account, modul yang digunakan Ansible built-in.user, namanya DevOps dan masuk ke grup web dev. Passwordnya pwhash. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian langkah 3.3, menambahkan task ketiga ke dalam play menggunakan modul Ansible built-in line in file untuk memodifikasi sudo konfigurasi file dan mengizinkan web dev group member ke untuk menggunakan sudo tanpa sebuah password dan manage host. Gunakan parameter validate untuk validasi the new sudo entry, untuk validasi sudo entry yang baru.
Untuk menjalankan perintah, untuk menjalankan perintah 3.4 kita mengkopikan komen yang ada di berikut ini. Tinggal di copy saja, sih kurang paham artinya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan the complete playbook should consist the following content. Playbook lengkapnya terlihat seperti ini, kita cocokkan. Sepertinya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita save dengan escape, titik dua, right click, enter. Selanjutnya kita langkah JT4. Kita diminta untuk menjalankan dev-user.yaml playbook menggunakan Ansible Navigator Run, msstd.out. Kita copy dulu komen yang pertama, enter. Kemudian kita kopikan komen yang kedua, minus pas. Kita copy, kita pastekan, enter. Diminta memasukkan passwordnya adalah Red Hat. Kita pastekan, kita enter. Eh, sudah selesai. Selanjut ke langkah 4.2. Gunakan SSH sebagai developer, user developer, dan login ke server.lab.example.com server. Oke, kita copy dulu komen SSH developer at servernya. Kita paste di sini. Yes. Create an account. Kemudian kita lanjut ke sudo -i. Gunanya untuk mengubah ke root user dan konfirmasi bahwa password dibutuhkan, bahwa tidak ada password yang dibutuhkan. Oke, kita enter dulu komen sudo -i-nya. Oke, sudah saya lanjut ke langkah yang keempat adalah logout dari server a.labdensol.com menggunakan command exit. Kita sudah logout dari server A, kemudian kita minta logout lagi menggunakan exit. Nah, kita sudah masuk ke direktori awal yaitu student workstation review -r3. Lanjut ke langkah kelima, menulis sebuah playbook bernama network.yaml yang menggunakan Red Hat .rel underscore system underscore rel network system role system untuk mengonfigurasi sebuah ETH1 network interface dalam manage host di dalam web server inventory group menggunakan IP address 172.250.250.45/24. Subnet masknya 24. Oke, langsung saja kita ke 5.1. Membuat playbook network.yaml menggunakan satu play yang menargetkan web server group. Include di dalamnya adalah Red Hat Rel System Role Network. Role, kenapa ini terpotong? Satu section, kenapa terpotong ini? Role pada section of play. Oke, kita diminta untuk mengkopikan ini. Oh, sebelumnya kita membuat playbook network YAML dulu. Network.yaml menggunakan vim spasi network.yaml. Enter, kita insert, klikkan I, lalu kita pastikan isi dari 5.1. Kita pastekan di sini.
Ayat ke 5.2, pada file ini, oh, kenapa terpotong 5.2? Nah, file ini, file list all available variable option for Red Hat. Review setting. Oke, kita diminta untuk mereview ini menggunakan perintah cat dan nama filenya. Nama filenya agak panjang. Oke, kita keluar dari playbook dulu. Kedua, webkit. Cat ini untuk merevisi file. Enter. Kemudian nama filenya. Sampai ini. Kita copy. Kita pastekan. Enter. Ya, outputnya seperti ini. Panjang. Jujur saya kurang paham. Kita lanjut saja ke langkah 5.3. Potong lagi. Langkah 5.3 diminta untuk membuat membuat grup subdirectory grup, membuat sebuah subdirectory bernama group underscore vars slash web server. Oke, kita menggunakan command mkdir atau make directory dengan nama directory seperti berikut. Kita kopikan di workstation. Kita enter. Ini mkdir create directory sudah terbuat. Lanjut ke langkah 5, membuat var.yaml file untuk mendefinisikan role variable yang dibutuhkan. Karena ada variable value mengaplikasikan ke host pada web server host group, kita perlu untuk membuat file di dalam grup underscore file slash web server directory. Tambahkan variabel definition ke support dan konfigurasi ETH1 Network Interface ketika selesai. Ketika selesai, file content the following content. Kita diminta untuk membuat ini dulu. First the create a file. Kita film lagi, membuat di enter. Isi filenya seperti ini. Oke, kita escape di 2 WQ. Langkah ke 5.5, kita diminta menjalankan network.yaml menggunakan perintah Ansible Navigator run. Kita paste dan kita akan menjalankan ini. Copy, paste, enter. Kita lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah menuliskan sebuah playbook dengan nama log-rotate.yaml ke setup sistem cron job sebagai berikut. Langsung saja kita ke 6.1. Membuat log-rotate.yaml playbook dan menambahkan sebuah line menambahkan garis yang dibutuhkan untuk memulai play. Ini harus target the manage, menargetkan manage host di dalam web server group dan
mengaktifkan privilege escalation. Langsung saja kita membuat playbooknya dulu dengan nama log-rotate.yml, tim log-rotate.yml. Kita klik untuk insert, kita kopikan isinya seperti ini. Sampai sini. Oke, kita pastikan di sini. 6.2 mendefinisikan sebuah task yang menggunakan modul Ansible built-in.conf untuk menjadwalkan atau recurring cron job. Oke, tasknya seperti ini menggunakan modul Ansible built-in.conf. Oke, kita copy, kita paste di sini. Selanjutnya mengkonfigurasi job ke run every night atau berjalan setiap malam pada tengah malam. Oke, kita dengan kopikan perintah ini. Saya kurang paham. Kemudian 6.4 gunakan cron underscore file parameter untuk membuat job pada sistem pada lokasi ini, sistem cron job file pada file ini daripada individual user seperti ini. Oke, gunakan relative path place file pada /etc/cron.id directory. Jika cron underscore file parameter sudah digunakan, kita harus juga spesifikasi user parameter untuk to fill in the field situation which user runs the system cron job. Oke, kita kopikan isinya. Jujur saya kurang paham. Jujur saja daripada tidak jujur. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Kita bandingkan sepertinya sudah sama. Kita dulu biar sama. Kita kasih satu enter di sini. Oke, sudah sama. Oke, kita escape di dua bagi enter. Lanjut ke langkah 6.6. Kita diminta untuk menjalankan Ansible Navigator Run menggunakan opsi minus syntax check comment untuk memverifikasi apakah playbook sintak. Koreksi setiap error sebelum lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, kita copy minus sintaknya Ansible Run dengan opsi minus syntax checknya. Kita copy, kita enter. Oke, tidak ada error, maka kita lanjut ke langkah berikutnya adalah kita diminta untuk menjalankan playbooknya. Kita panah atas sekali saja, kita hapus opsi minus syntax checknya. Lalu kita enter. Oke, sudah selesai, kita lanjut ke langkah 6.8. Eh, jalankan komen berikut ini untuk memverifikasi bahwa /etc/cron/id/rotate web cron file sudah ada dan dan kontennya benar sesuai. Oke, kita jalankan akses DevOps at server A, paste, enter. Kemudian kita copy versi kedua, kita paste, kita enter. Ansible logs, oke, sudah sesuai. Kita lanjut ke langkah ke-7. Menulis sebuah playbook bernama site.yaml yang mengimport 4 playbook yang kita tulis pada
preceding step, pada langkah preceding, in the order in which they were created. Oke, jadi beberapa playbook yang sudah kita tulis sebelumnya adalah storage.yml, dev manager.yml, network.yml, dan log rotate.yml. 7.1 membuat eh, playbook saya.yml, gunakan modul Ansible built-in import underscore playbook untuk setiap playbook yang dibuat pada langkah sebelumnya. Oke, kita buat dulu playbook site.yml. Ini kita pakai perintah vim spasi site.yml untuk kita insert. Nah, di sini sudah sesuai dengan nama konfigurasi setiap playbooknya dan juga modul yang digunakan. Di sini tertulis Ansible built-in import playbook. Yang diimport adalah storage.yml, dev.yml, network, log rotate, seperti itu sudah lengkap. Kita tinggal kopikan saja. Dapat itu di sini. 7.2 kita diminta untuk menjalankan playbooknya. Oke, kita keluar dulu. 7.2 wiki. Kita jalankan playbooknya menggunakan komen seperti ini. Ansible navigator run -m steady out. Kita paste, kita enter sekali, lalu kita jalankan komen baris kedua, kita pastekan, lalu kita enter. Kita akan diminta untuk memasukkan password. Passwordnya adalah seperti ini, Red Hat. Kita copy saja, lalu kita pastekan. Nah, kita lihat, kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika prosesnya sudah selesai, sudah benar semua, maka kita lanjut ke langkah berikutnya adalah lab grade review. Kita di sini untuk melihat grade dari lab kita. Kita enter. Sukses. Pas. Pas. Sampai prosesnya selesai. Ya, dan prosesnya sudah selesai. Belum ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya adalah lab finish. Ini menandakan lab kita sudah berhasil sampai sini. Kita pastikan. Ini berguna untuk menghapus semua eh, data yang digunakan pada praktikum ini agar tidak mengganggu praktikum berikutnya. Oke, sudah selesai. Maka sampai sini praktikum kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.